Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanul Akil, NIM 56 dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga pembelajaran matematika. Alat peraga pembelajaran matematika kali ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan materi peluang. Pembelajaran materi peluang seringkali guru-guru di hampir seluruh Indonesia atau hampir seluruh guru di Indonesia itu mengajarkan materi peluang dengan contoh soal yang sama pengajaran awalnya, yaitu kalau tidak menggunakan koin, permisalan koin, kalau tidak itu menggunakan dadu. Nah, seringkali mungkin diberikan contoh soal berapa peluang munculnya mata dadu angka 6 atau berapa peluang munculnya gambar pada koin. Nah, menurut saya pembelajaran yang seperti itu belum cukup untuk membuat siswa paham sepenuhnya, apalagi untuk awal pembelajaran. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri waktu saya SMP juga seperti itu. Saya belum bisa memahami secara detail, secara menyeluruh konsep peluang yang sebenarnya jika pembelajarannya stagnan seperti itu terus. Permasalahan seperti itu menurut saya seorang guru bisa mengimprovisasi pembelajaran, metode pembelajaran agar tujuannya siswa itu bisa memahami konsep peluang secara menyeluruh. Nah, solusinya menurut saya adalah menggunakan alat peraga, karena alat peraga ini akan membuat siswa terasa lebih bebas berekspresi dengan alat peraga tersebut, sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami konsep peluang itu sendiri, khususnya peluang pada tingkat SMP. Yang saya buat itu bentuknya seperti ini. Nah, cukup sesederhana ini saja karena pembelajaran kali ini hanya pembelajaran untuk mengenalkan konsep peluang itu seperti apa. Nah, ini apa aja? Kenapa ada perahu terbuat dari kertas? Kenapa ada pesawat terbuat dari kertas? Ini juga pistol terbuat dari kertas. Terus di sini ada kuas, ada pensil dan juga koin. Nah, mengapa demikian? Ini nantinya akan menjadi titik sampel. Ini akan menjadi titik sampel, dan ini ruang sampelnya. Tempat ini ruang sampelnya. Nah, apa itu titik sampel dan ruang sampel? Perlu kita ketahui dulu apa itu definisi peluang. Peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam setiap permasalahan atau percobaan, pasti ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Maka dari itu, peluang identik dengan sebuah percobaan. Lalu apa itu percobaan? Percobaan itu adalah suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Nah, di dalam peluang ada ruang sampel, ada titik sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Lalu titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Sekilas kalau melihat bentuk dari alat peraga yang saya buat itu bentuknya cukup mainstream ya. Seringkali dipakai oleh guru-guru yang sudah menerapkan metode pembelajaran menggunakan alat peraga. Tapi ada keunikan tersendiri. Nah, keunikannya itu terlihat dari ide pembuatan alat peraga ini. Nah, apa itu idenya? Idenya itu dari tradisi adat istiadat di daerah saya, yaitu mudun lemah. Nah, apa itu mudun lemah? Berikut cuplikannya. Apa itu mudun lemah? Mudun lemah adalah salah satu tradisi dari daerah Tegal atau daerah-daerah Jawa lainnya. Mudun lemah diadakan ketika ada bayi yang berusia 7 dikali 35 hari atau sekitar 7-8 bulan. Namun di daerah Tegal sendiri itu diadakan apabila bayi berusia 1 tahun. Di dalam tradisi ini ada salah satu prosesi di mana bayi diinjakan kakinya ke tanah sebagai simbol pengenalan kepada bumi, antara bayi dengan bumi, dan juga harapan agar si bayi mampu cepat berlari. Itu adalah salah satu mitos yang berasal dari daerah Tegal. Di daerah lain juga memiliki adat serupa dengan mudun lemah ini, namun dengan nama dan penyebutan yang berbeda, seperti misalnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu dinamakan dengan Tedak Sintem, dan beberapa daerah yang lain juga dinamakan dengan Tedak Sintem. Prosesi acara mudun lemah adalah si ibu dari anak itu
membuat bubur sumsum atau bubur cadil yang dikenal di daerah Tegal. Bubur tersebut akan dibagikan kepada warga sekitar. Lalu si ibu juga menyiapkan buku, kaca, emas, uang, padi, pulpen yang ditaruh di atas piring dengan nasi kuning. Sebelum bubur tersebut akan dibagikan, ada serangkaian acara yang harus dilaksanakan. Yang pertama, bayi akan dipangku dengan anggota keluarganya, kecuali si ibu dan bapak kandungnya. Nanti bayi tersebut dimasukkan ke dalam kurungan ayam dengan posisi yang sudah dipangku. Di luar kurungan tersebut, si nenek dari bayi tersebut memutari kurungan itu tadi dengan membawa ceplik dan sambil membacakan doa-doa. Setelah itu kurungan itu dibuka, lalu bayi diperbolehkan untuk mengambil barang-barang yang sudah disediakan oleh ibunya tadi. Barang-barang tersebut mempunyai makna tersendiri, seperti buku dan pulpen itu bermakna bahwa nanti kalau bayi tersebut ketika tumbuh dewasa akan menjadi orang yang rajin membaca dan rajin belajar. Sedangkan kaca, emas, uang bermakna bahwa kalau bayi tersebut tumbuh dewasa akan menjadi orang yang giat bekerja. Sedangkan padi bermakna kalau bayi tersebut nantinya akan memiliki banyak sawah. Setelah si bayi mengambil barang tersebut, lalu bubur sumsum atau bubur cadil yang tadi dibuat oleh si ibu baru dibagikan kepada warga sekitar. Lalu acaranya akan ditutup dengan penyebaran uang logam. Jumlah uang logam tersebut tidak ditentukan, terserah tuan rumahnya mau menyebar uang berapa. Nah, alat peraga ini saya ambil idenya dari ketika prosesi si bayi dikeluarkan dari kurungan, lalu bayi memilih barang yang telah disediakan oleh ibunya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini guru itu tidak monoton hanya menjelaskan materi peluang, terus dijelaskan menggunakan metode penggunaan alat peraga ini aja, tapi guru juga bisa menceritakan bagaimana memasukkan adat istiadat mudun lemah tersebut, ide tersebut tadi yang saya jelaskan, ke dalam alat peraga ini. Misalkan guru menjadi bayi, si guru memilih barang mana yang mau diambil. Contoh, guru mengambil pesawat-pesawatan ini. Nah, guru bisa memberi pertanyaan pada siswa, berapa peluang terambilnya pesawat-pesawatan ini? Nah, karena pesawatnya itu ada 1, lalu jumlah titik sampelnya itu ada 6, maka nilai peluang bisa diambil dari jumlah titik sampel yang diambil dibagi jumlah seluruh titik sampel. Jadi jumlah titik sampel yang diambil itu ada 1, jumlah titik sampel seluruhnya ada 6, maka peluangnya adalah 1/6. Selain satu contoh soal itu tadi, guru juga bisa memberikan contoh soal yang lain. Misalkan bayi mengambil barang-barang yang terbuat dari kertas. Ini terbuat dari kertas, ini terbuat dari kertas. Yang terbuat dari kertas itu jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, berapa peluang dari terambilnya barang yang terbuat dari kertas? Karena barang yang terbuat dari kertas ada 3 dan jumlah seluruh titik sampelnya ada 6, maka peluangnya adalah 3/6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Jika hampir semua siswa, katakanlah 75% siswa dalam satu kelas sudah memahami konsep bagaimana cara mencari nilai peluang, maka bisa beranjak ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara mencari frekuensi relatif dan bagaimana cara mencari frekuensi harapan. Seperti itu. Karena konsep dasarnya itu dimulai dari bagaimana cara mencari nilai peluang terlebih dahulu, baru bagaimana cara mencari nilai frekuensi relatif dan frekuensi harapan tersebut. Mungkin sekian penjelasan mengenai alat peraga yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.